Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang Tuhan berikan Tuhan melalui hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, selalu ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Love Church kita mau katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya Tuhan.
Demikianlah Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya,
Ya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya tetap ada semangat, tetap ada sukacita, tetap ada gairah, tetap ada optimisme. Amin. Walaupun akademi COVID-19 belum berlalu dan belum selesai, kita masih pada proses masuk pada kawah candra di muka, masuk pada tempat pelatihan, masa-masa di mana kita dilatih Tuhan. Padang gurun kita belum berlalu, tapi percaya di depan ada satu tanah, satu era, satu kehidupan yang penuh dengan susu dan madu, kata Tuhan. Haleluya. Kapan itu? Kita lihat aja nanti. Saya juga nggak tahu. Tetapi yang pasti sepanjang akademi COVID-19 ini masih ada, artinya masih ada kesempatan buat kita untuk tetap belajar di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Apapun keadaan kami, apapun kejadiannya, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang kami mau katakan hari ini, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena apapun itu, baik tidak baik, niat Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dan apa yang kami terima bukan selalu apa yang kami inginkan, tetapi apa yang terbaik. Kami mau belajar Tuhan, supaya sepanjang 2022 kami menjadi orang yang berhasil di dalam kami mengiring Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Roh Kudus urapi telinga kami jadi telinga murid, hati kami jadi lahan yang baik, tanah subur ditanami kebenaran firman, dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Yes, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering sekali mendengar kata aku mau mengiring Tuhan. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kan gitu ya? Ya, nyanyian itu. Ya, kita nyanyi. Tapi pertanyaannya adalah, ada rahasia di balik atau sebagai jawaban dari keinginan saudara dan saya untuk mengiring Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Tahu apa jawabannya? Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 9, ya, kita mulai ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Statement yang bagus bukan saudara? Mungkin itu juga statement kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu statement saya dan saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu engkau berkata, "Tuhan, aku mau mengiring engkau. Tuhan, sepanjang 2022 saya punya resolusi. Aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mengiring Tuhan. Aku mau berhasil di dalam aku mengiring Tuhan." That's good, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, are you ready? Are you ready? Yesus kalau ada orang yang bilang, "Guru, aku mau ikut engkau," dia selalu kembali bertanya, "Are you ready?" Hari ini kita lihat, kamu siap mengikut aku? Artinya engkau berjalan di dalam satu perjalanan yang bahkan tujuannya itu tidak jelas, tidak terlalu clear. Bahkan lebih, firman Tuhan hari ini bilang, engkau lebih pasti dikala engkau mengikuti serigala, mengikuti burung. Tujuannya jelas, ada liangnya, ada sarangnya, Bapak Ibu. Haleluya. Ya kan?
Gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda bisa bayangkan, ada pemuda mau ikut, guru aku mau mengikut engkau. Oke, are you ready? Tinggalkan, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Pemuda itu langsung lesu, dia sedih. Guru aku mau mengikut engkau. Syarat mengikut Yesus, sangkal dulu dirimu, pikul salib, baru kau akan ikut aku. Banyak orang akan mengikut Yesus, tetapi sekali lagi Yesus berkata kepada kita semua, are you ready guys? Are you ready church? Untuk mengikut dia. That's persoalannya. Itu problematikanya. Waktu 2009 Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai seorang pilot profesional. Dan kemudian saya mengikut Kristus, melayani pekerjaan Tuhan secara full time, sepenuh waktu. Dan waktu aku berkata siap, pertanyaan yang sama kepada saya hari itu, are you ready? Karena begitu Anda mengikut Tuhan, Anda tidak kemudian masuk pada satu hidup yang ideal. Menurut kacamata manusia, ideal itu apa? Oh, mengikut Tuhan itu makin hari makin kaya. Kalau aku dagang makin hari makin berhasil. Makin tokoku makin bertambah. Omsetku makin besar. Ya, bisa itu terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, are you ready? Kalau mengikut Tuhan kayaknya aku akan tidak ada persoalan. Persoalan akan menghindar dari aku. Aku akan selalu melihat pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Is that true? Apakah itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Sepanjang saya mulai melayani sepenuh waktu 2009 sampai hari ini, persoalan bertubi-tubi, silih berganti, mendera. Dan waktu saya pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada satupun Tuhan berjanji, ikut aku maka masalah tidak akan ada dalam hidupmu. Justru waktu engkau mengikut Tuhan, waktu engkau ada mengiring Tuhan, di situ masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Makanya waktu kita berkata, Tuhan, I want follow you, aku mau mengikut engkau, aku mau mengiring Tuhan. Are you ready? Pertanyaan yang sama di minggu ini kepada kita semua. Are you ready? Siap gak kita mengikut Tuhan? Kenapa Tuhan bertanya seperti ini? Tadi, karena hidup di dalam Tuhan bukan Anda kemudian selalu mendapat apa yang Anda mau. Justru waktu kita mengiring Tuhan, orang yang berhasil mengiring Tuhan, makin hari, dia makin menyadari kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dia tidak lagi mencari apa yang menjadi ambisinya. Dia mulai mencari apa yang menjadi ambisi Tuhan di dalam kehidupan kita. That's very clear. Dan ini, berita ini harus aku sampaikan kepada engkau. Kalau enggak, engkau akan kecewa. Atau engkau akan menjadi umat yang suam-suam kuku. Ya, kalau soal sorga, aku mengandalkan Tuhan lah, aku ikut Tuhan lah. Ya, aku beribadah tetapi curang ya jalan terus. Aku ibadah tapi korupsi jalan terus. Aku ibadah tetapi selingkuh jalan terus. Aku ibadah tetapi zina jalan terus gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita begini? Karena tadi ternyata mengiring Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, semuanya, everything will conduct as what I want. Enggak. Ternyata semua terjadi harus seperti yang Tuhan inginkan. So then hari ini pertanyaannya, are you ready? Ready apa Pak? Yang pertama, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau engkau mau mengiring Tuhan, maka hari ini engkau harus mengorbankan cita-citamu dan masuk kepada cita-citanya Tuhan. Oh, berarti saya harus jadi pendeta? Bukan. Tetapi panggilan hidup kita, profesi kita, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sering sekali bercerita bahwa waktu anak saya selesai dari bangku sekolah menengah atas, dia tanya sama saya, "Dad, kira-kira aku harus jadi apa?" Saya cuman bilang, jadi seperti yang Tuhan mau. Pilih profesi yang Tuhan mau. Karena engkau sedang tidak menjalankan cita-citamu, engkau sedang tidak menjalankan cita-citaku sebagai seorang tua, seorang ayah. Engkau sedang menjalankan dan harus menjalankan hanya cita-citanya Tuhan. Karena Kolose 1 ayat yang ke-16 berkata, engkau diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, anakku. Kepada semua anak-anak saya berkata seperti itu. Kalau kita mau hidup, are you ready? Kalau engkau mau mengiring Tuhan, are you ready? Kalau engkau mau hidup bagi Tuhan, are you ready? Ready untuk apa? Surrendering your obsession. Gitu. Menyerahkan obsesi kita, menyerahkan cita-cita kita. Kita tidak berjalan, hidup kita tidak lagi dikondak, dipimpin oleh kehendak kita. Kehendak kita bukan panglima dalam hidup kita, tetapi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita dipenuhi lutut yang senantiasa ada di lantai. Untuk apa? Cuman satu, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Gak lebih daripada itu. Kalau ikut apa yang aku mau, aku gak mau keluar dari pilot. Kalau aku mengikuti kehendakku, aku gak mau anak-anakku jadi seperti yang Tuhan mau. Aku mau dan aku pilihkan satu profesi yang bisa menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang cepat. Oh my God. Bapak Ibu, kalau engkau siap, senantiasa tekuk lutut kita, senantiasa berkata kepada Tuhan, seperti Salomo, emas perak aku gak minta, tetapi aku minta hikmat supaya aku bisa menghakimi bangsa yang besar ini seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, are you ready? Yang kedua, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, Bapak Ibu, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu itu? Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Are you ready? Siapkah kita hidup? Dan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah pribadinya. Tuhan gak pernah janji engkau akan kaya raya. Tuhan gak akan pernah janji engkau akan jadi konglomerat. Tuhan gak pernah janji engkau akan memiliki harta segudang. Tetapi dia berkata hari ini kepada kita, aku hanya menawarkan diriku, yang sekali-kali tidak akan meninggalkan dan melupakan engkau. Immanuel. Dan itu sudah dibuktikan, sudah menyelesaikan karyanya di kayu salib. Apakah Christ is enough for you and me?
Bisakah kita bernyanyi, everything I need is in you? Bisakah hari ini kita punya statement, the cross before me, the world behind me? Bisa? Atau kita masih dengan konsep Gunung Kawi yang kita pindahkan ke gereja? Datang kepada Tuhan, motivasinya, niatnya itu untuk tetap memperkaya diri kita. Kalau kita nggak siap, kita nggak bisa mengiring Tuhan. Kalau kita belum lepas dari dunia ini hati kita, maka kita nggak siap mengiring Tuhan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hartamu itu adalah Tuhan, maka hatimu ada pada Dia. Kalau hartamu itu ada di dalam dunia, maka hatimu ada di situ. Walaupun secara fisikmu engkau beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hati kita melekatnya tidak di situ. Orang selalu bilang, hari ini orang banyak mencintai bukan Tuhan, tetapi berkat Tuhan. Orang banyak bilang bahwa banyak orang matanya di gereja itu tidak memandang kepada pribadi Tuhan, tetapi memandang kepada tangan Tuhan. Karena kita mulai menantikan apa yang ada di tangan itu, yang akan diberikan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Church, Love Church Family, saya berdoa hari ini, engkau menjadi orang yang siap dan berkata, hartaku cuma satu, Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan aku, yang selalu bersama-sama dengan aku. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Are you ready? Kalau engkau siap, maka saya percaya engkau akan berhasil mengiring Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, Bapak Ibu. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang ketiga, siapkah kita hari ini hidup tidak untuk kesenangan kita sendiri? Sudahkah hari ini kita siap untuk hidup di dalam panggilan Tuhan? Hidup berguna bagi Dia dan bagi sesama kita? Bahwa kalau hari ini engkau dipercayakan harta, kekayaan, siapkah engkau hari ini berkata bahwa dalam hartaku di situ ada milik dan kepunyaan orang lain yang berkekurangan di sekitarku? Atau hari ini kita sedang berkata, semua ini aku dapatkan dari jerih lelah dan keringatku. Ini adalah hakku dan ini adalah milikku. Sudahkah hari ini kita sanggup berkata, aku gak punya apa-apa? Karena hartaku cuma satu-satunya, ya Kristus Yesus Tuhan itu. Segala sesuatu yang dipercayakan kepadaku bukan untuk membangun kesenanganku dan keluargaku, tetapi membangun kesenangan sesama untuk membangunnya bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siap gak kita hidup seperti itu? Kalau gak siap, kita gak akan berhasil mengiring Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita gak siap, kita gak akan berhasil mengiring Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang berkata, kalau engkau mau melakukan segala sesuatu kepadaku, maka lakukanlah segala sesuatu itu untuk saudaraku yang paling hina. Maka engkau melakukannya buat aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Love Church, saya mengajar untuk kita tidak hidup egois. Kita hidup untuk sesama kita. Mari, biarkan hidup kita itu hidup yang bukan hanya panjang di dalam dunia ini, tetapi hidup kita entah panjang entah pendek,
sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan. Tetapi yang pasti hidupmu dan hidupku bernilai bagi Tuhan dan sebagai sesama kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Itu hidup yang terindah. Itu hidup yang penuh dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Dan yang keempat, yang terakhir. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, are you ready? Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkah Anda hari ini menyalibkan segala keinginan daging kita? Menyalibkan gengsi kita, menyalibkan harga diri kita, meletakkan mahkota kita, menyangkal diri kita, mulai berkata aku bukan siapa-siapa. Maukah hari ini kita menanggalkan segala keinginan kita untuk dihormati, diakui, dipuji, dipuja? Siapkah hari ini kita berkata segala pujian hanya bagi Tuhan? Siapkah hari ini berkata, tubuhku ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus diam di dalamnya, bahwa kita menyadari bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh ini dibayar oleh darah Kristus. Dan biarlah hari ini seperti 1 Tesalonika 5:23 berkata bahwa aku harus sempurna tubuh, jiwa, dan rohku yang aku persembahkan kepada Tuhan. Seperti Roma pasal 12 ayat 2 berkata, persembahkan tubuh kita. Roma 12 ayat yang pertama, menjadi ibadah yang sejati, hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Sanggupkah kita? Are you ready with that? Sehingga kita tidak lagi hidup dipanglimai, diketuai, dituntun oleh apa? Oleh keinginan-keinginan kedagingan kita. Keinginan dipuja, keinginan dihormati, keinginan untuk diakui. Sehingga hidup kita penuh dengan amarah, penuh dengan percideraan, penuh dengan iri dan dengki. Maukah hari ini kita, siapkah kita hari ini menyalibkan tubuh ini untuk Kristus? Sehingga segalanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh, jiwa, dan roh kita, kita berkata, this is yours. Ini adalah milikmu Tuhan. Pakai. Kalau aku sehat, pakai aku melayani Tuhan. Di dalam panggilan dan profesiku, di dalam panggilanku, di tempat di mana aku bekerja, di keluarga, di lingkungan kehidupan, di RT RW, di kampung, dimanapun, pakai aku Tuhan. Dengan kesehatanku aku memberitakan kebaikan Tuhan. Kalaupun hari ini Engkau izinkan aku dalam kelemahan tubuh, di dalam kelemahan tubuh ini aku mau bersaksi bahwa ada sukacita yang melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang aku percaya hati yang gembira itu adalah obat. Maukah kita? Atau kita hari ini sedang membela keinginan-keinginan daging kita semata? Mau marah ya marah, gak dihargai ya ngamuk gitu. Tuntut kalau perlu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhenti dengan hal-hal yang seperti itu. Stop. Penghormatan itu hanya bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 pertanyaan hari ini saat engkau dan aku berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Jangan cuman mengikut Tuhan karena pengen surga. Jangan cuman mau ngikut Tuhan karena supaya ada pembelaan, supaya ada penyediaan. Tetapi mari kita belajar mengikut Tuhan dengan segala konsekuensi yang ada.
Siapkah kita hari ini meletakkan cita-cita kita masuk kepada cita-citanya Tuhan? Siapkah hari ini kita hidup di dalam penyediaan Tuhan dan menyambut penawaran Tuhan yang menawarkan hanya dirinya, tidak yang lain. Iblis menawarkan dunia dengan segala kemuliaannya. Tetapi Tuhan berkata, Aku berfirman, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Itu, sanggupkah kita? Cukupkah kita dengan itu? Maukah kita menanggalkan segala kesenangan kita? Membangun kesenangan sesama. Hidup bernilai bagi Tuhan dan bagi sesama. Tidak hidup egois. Tidak hidup membela kepentingan sendiri. Hari ini, sanggup dan maukah kita menyalipkan keinginan daging kita, kenyamanan daging kita, kesenangan daging kita, dan masuk kepada kesenangannya Tuhan? Jawaban itu Anda yang paling tahu. Hari ini apa jawabmu? Aku dan keluargaku, aku berkata, aku siap. I am ready. Aku siap Tuhan, dan aku mengiring Tuhan sampai akhir hidupku. Tuhan memberkati kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, mari kita nyanyikan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seperti Engkau di dalam dunia ini tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi Engkau Tuhan hidup bagi kami semua. Apa yang Kau kerjakan, tubuh dan darahmu hari ini menimbulkan harapan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau hidup seperti Engkau Tuhan. Kami mau responi panggilan-Mu dan kami mau berkata, I am ready Lord. Inilah aku, utuslah aku. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa, berkati pimpinan kami dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden Tuhan, legislatif, yudikatif. Hamba berdoa
MPR, DPR Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa segenap kabinet yang bekerja, tim ekonomi, tim pertahanan keamanan, tim kesehatan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang hari ini sedang fokus bekerja keras. Hamba berdoa kiranya Tuhan letakkan hikmat terbaik-Mu. Hamba berdoa pimpinan-pimpinan daerah dari gubernur sampai dengan RT RW kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Hamba berdoa umat-Mu yang hari ini sedang ada dirawat, baik di rumah sakit, di rumah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dirawat karena sakit apapun, COVID-19 atau sakit yang lain. Hari ini kalau engkau mengikuti acara ini, arahkan tangan kananmu ke televisi saudara, ke handphone saudara, di mana engkau menyaksikan acara ini. Kalau hari ini engkau sakit, letakkan tangan kirimu di tempat yang sakit. Aku mau berdoa buat engkau hari ini. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terulur. Ini tanda penyerahan mereka. Ini adalah langkah iman mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun menjadi sakit penyakit mereka Tuhan, dan mereka tahir, mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Bapakku yang baik. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami naikkan seru doa permohonan kami. Hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya umat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, imanmu, angkat kedua tanganmu, tanda penyerahan dirimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Umat yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbagi. Tuhan memberkati.